Another video of a day in my life sebelum pulang ke kampung part 3. Video ini akan menjadi video yang lebih seru dari part sebelumnya, karena video ini berisi detik-detik menegangkan gue ketika gue akan berangkat ke kampung halaman gue. Penasaran dengan apa yang terjadi? Silakan kalian tonton video ini sampai habis. Siang itu setelah selesai makan, di sini gue mau keluar sebentar. Gue mau keluar buat ngebeliin oleh-oleh untuk dibawa antar malam. Dan di sini gue pergi bersama teman gue. Tidak lupa untuk memakai masker supaya tidak terkena virus-virus yang tidak diinginkan, yang pastinya Omicron dan COVID-19. Setelah selesai, gue langsung aja pergi. Gue akan ambil dulu sandal dari rak, lalu pergi dan meninggalkan kamar. Dan di sini kita mau pergi ke toko pusat oleh-oleh keripik rumah adat yang ada di Jalan Pelajar, Kota Medan. Buat kalian yang orang Medan pasti udah tau lah ya tempat ini di mana. Yaps, ini adalah tempat produksi keripik dan makanan ringan lainnya yang terkenal di Kota Medan. Dan ini kita udah mau sampai. Oke, kurang lebih tokonya seperti ini. Dan memang agak masuk ke gang. Kita langsung masuk ke dalam, juga ngambil keranjang karena kita akan beli cukup cemilan dan keripik untuk dibawa nanti malam. Iya, di sini juga kebetulan teman gue mau beli karena dia akan pulang ntar sore. Kalian bisa lihat di sini banyak banget jenis-jenis makanan ringan seperti keripik pisang, keripik singkong, dan masih banyak lagi. Dan di sini ada banyak jenis mie seperti itu. Mie lidi kering ataupun mie lidi oven yang lagi viral di TikTok pada saat ini. Dan di sini juga gue beli beberapa cemilan, yaitu bola bali warna dan juga kacang goreng. Yang pasti gue akan bawa ntar malam. Oke, dan di sini kita udah selesai belanja. Kita langsung menuju ke kasir dan langsung bayar. Dan belanjaan kita kali ini cuma habis 50.000. Dan itu udah buat berdua. Ya lumayan murah sih untuk cemilannya. Dan di sini kita langsung menuju pulang ke asrama. Dan di sini gue udah sampai di asrama. Gue langsung masuk ke kamar dan tidak lupa untuk meletakkan sandal di rak supaya tidak kotor. Gue akan taruh dulu cemilan yang udah gue belanjain di sini sebelum gue akan packing atau masukkan ke tas. Yaps, tiba-tiba teman gue muncul di kamera. Kenalin, namanya adalah Kristo. Di sini kita mau pergi dulu berdua buat keluar karena gue tiba-tiba lapar dan gue pengen beli roti-rotian untuk dibawa ntar malam. Dan di sini kita melakukan beberapa hal yang membagongkan. Liatin dah. Ups, maaf kalau itu adalah sedikit konten yang tidak layak. Oke, jadi di sini gue langsung aja pakai masker dan kacamata. Gue langsung aja pergi. Yang pasti kita jalan kaki berdua. Oke, ini adalah tempat yang pertama kali kita kunjungi. Yaps, Indomaret. Tapi kita nggak jadi beli karena roti yang gue cari itu nggak ada. Akhirnya kita pergi ke toko pinggiran jalan aja. Ini sih nggak toko, cuman grosir gitu. Buat ngebeliin cemilan yang seperti ini aja. Yaps, roti-roti bungkusan 1.000-2.000-an supaya terlihat banyak. Dan ini roti-rotian yang udah gue beli tadi. Dan di sini kami langsung mau balik. Tapi tiba-tiba teman gue merasa haus dan gue juga sih sebenarnya. Jadi kita memutuskan untuk mangkal sebentar di warung pecal ini dan kita minum sebentar di sini. Kami cuman pesan minuman es durian dan ini benar-benar segar banget. Dan ketika kita udah selesai minum dan akan segera pulang, tiba-tiba di sini gue tertarik banget sama pecel yang ada di dalam setelingnya. Jadi gue memutuskan untuk ngebeliin pecel 1 porsi. Gue tawarin ke teman gue tapi dianya nggak mau. Katanya udah kenyang dan nggak suka juga sama pecel. Dan lu semua pada tahu nggak sih? Ini adalah perdana sekali gue makan pecel Medan. Padahal gue udah lama banget tinggal di Medan. Ya kurang lebih setengah semester lah. Dan di sini pecelnya udah selesai. Gue langsung ngebawain ke asrama. Kita langsung pulang. Oke, dan ini kita udah nyampe di asrama. Di sini juga kami tidak lupa untuk menaruh sandal kembali di dalam rak. Dan di sini gue langsung aja eksekusi pecelnya. Oh ya, by the way, yang nanyain piringnya dari mana? Itu tadi gue minjaminnya kepada ibu asrama. Ya demi pecel lah pokoknya. Gue langsung eksekusi dan buka bungkus pecelnya. Dan di sini gue kaget bahwa kuah pecelnya itu tumpah saking banyak banget. Dan gue nggak sabaran banget nih buat makannya. Oh ya, tidak lupa untuk berdoa sebelum makan supaya makanan kita itu dihalalkan dan diberkati oleh Tuhan. Kalian lakukan ini juga kan di rumah atau dimanapun. Oke, di sini gue langsung aja nikmatin pecelnya karena gue bener-bener udah lapar banget. Oh ya, waktu gue makan di sini juga ada pengganggu nih. Enak banget.
Dan ini udah sore harinya, ini tepatnya pukul 4:30. Di sini gue mandi dan sekalian mau ngambil piring yang gue udah pakai sebelumnya buat gue cuci dan gue balikin kepada ibu asrama. Dan ini gue udah selesai mandi dan gue udah ganti baju juga. Gue akan taruh dulu piringnya di sini dan menyimpan peralatan yang lainnya seperti gayung dan sabun ke tempat sebelumnya. Juga menggantungkan anduk di belakang pintu. Yaps, di sini tiba-tiba udah malam hari aja. Dan sebelum gue berangkat, di sini gue akan lem dulu semua lemari gue. Buat yang nanyain kenapa gue lem, supaya pastikan barang gue lebih aman. Memang ini nanti akan gue kunci, tetapi lem ini akan mempertanda siapa yang akan membuka lemari gue sebelum gue akan kembali. Dan saat gue ngelem lemari ini, ada adegan yang membagongkan lagi nih. Gue merasa kesal banget pastinya. Mana lagi nih gue udah terlambat banget buat mau pergi ke loket. Karena jam tiket gue itu akan berangkat jam 4:45. Sedangkan ini udah pukul 8. Dan sebenarnya gue harus stay di loket kurang lebih jam 8. Jadi di sini gue bener-bener buru-buru banget. Tapi gue tetap nyempatin buat ngerapikan lagi barang-barang yang ada di kamar ini. Tidak lupa untuk ngembalikin tempat tidur. Dan juga menyapu kamar supaya lebih bersih saat nanti gue akan tinggalkan. Gue sapu kembali semua bagian kamar, mulai dari pojok lemari hingga bawah tempat tidur. Dan ini gue sapu sampai keluar asrama, karena gue nyapunya udah lewat dari jadwal piket atau petugas kebersihan. Dan di sini karena waktunya udah mepet banget, dan gue udah wajib buat pergi ke loket, jadi gue langsung aja siap-siap. Gue langsung pakai jaket, masker, dan kacamata. Dan mastiin style gue udah rapi. Selanjutnya juga di sini gue pakai kaos kaki karena gue akan berangkat menggunakan sepatu. Oh ya, gue biasanya menggunakan sendal jika ingin berpergian. Oke, dan karena di sini semuanya udah beres, sekarang gue langsung aja berangkat menuju loket. Di sini gue turunkan koper dulu dan gue bawa keluar. Lalu tidak lupa untuk memastikan keamanan kamar. And now I go to ticket windows. Bye bye asrama. See you next time. Oke, dan ini gue sedang di dalam perjalanan menuju loket bus. Gue berkendara ke sana menggunakan Gojek atau transportasi online. Perjalanan ke sana juga cukup jauh, sekitar 2,3 km. Dan di sini gue udah deg-degan banget karena gue takut busnya akan segera berangkat dan ninggalin gue. Tapi puji Tuhan akhirnya gue sampai di loket dan syukur juga keberangkatan busnya delay. Tapi yang sialnya di sini gue kena marah agen loket karena gue telat datang. Dan ini adalah armada bus yang akan gue naiki malam ini, yaitu bus PT Chandra dengan Royal Class atau kelas mewah. Oke, sekian dulu videonya untuk hari ini. Mengenai suasana keberangkatan gue, kalian bisa lihat di video selanjutnya part 4. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa kembali.